apa langkah awal untuk sekolah lain biar seperti atau minimalnya mengikuti SMP Negeri 1 Banyumas dalam literasi ini? Langkah awal yang pertama jelas itu koordinasi, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Mas Haris, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Mas Haris, layangan putus jauh-jauh ke sini. Iya ini. Tadi gasik sarapan, ya karena tadi saya ada jadwal booster vaksin ketiga, jadi ya terus harus bangun gasik. Ya, karena jadwalnya berbarengan Mas ini, Mas Kris ya. Jadi tadi tag-nya jam 10, ternyata jadwal jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Padat sekali ya. Jadi Pak Haris nih ya. Nggak usah Mas Haris lah, barangkali nanti iya ada Mbak Lydia-nya. Tenang aja, ada Mbak Kinan juga sih. Kinannya udah itu. Ngomong apa sih Mas? Oke. Mas Pak Haris ya. kemarin di praktek baiknya mengangkat literasi. Iya, betul. Itu pengertian secara singkat, sederhana itu apa sih Mas, literasi itu? Oke, mungkin secara universal saja ya Mas ya, bahwa pengertian literasi itu adalah kemampuan atau keterampilan individu dalam membaca, menulis, kemudian berbicara, menghitung, ya untuk kehidupan sehari-hari sebetulnya. Dan itu tidak hanya membaca atau melihat, tapi ini tabel-tabel itu juga ini termasuk literasi. Termasuk literasi juga. Ini sederhana saya sih. Ya. Saya kira literasi itu hanya membaca ya, menulis, membuat karya seperti itu. Ternyata itu ya luas sekali ya. Numerik juga literasi. Wah, luar biasa. Sejarahnya itu gimana sih adanya literasi gitu loh Mas? Itu di sekolah saya terutama ya. Terutama di sekolah saya. Iya. Jadi awalnya memang ibu kepala sekolah ini memang yang mensupport bahwasanya untuk kegiatan literasi di SMP 1 Banyumas kan tadinya memang ya belum begitu menonjol lah. Iya. Tapi karena ibu kepala sekolah mensupport, kemudian kebetulan kemarin saya juga ikut kegiatan guru penggerak. Di situ ada kegiatan nyata. Betul. Itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman itu untuk mengangkat kegiatan literasi di SMP 1 Banyumas. Dan itu kemarin atas perjuangan ibu kepala sekolah kita mengadakan diklat untuk anak-anak kader literasi terutama yang kelas 7 seperti itu. Kelas 7. Ini guru penggerak komunitasnya luar biasa. Dan didukung kepala sekolah pastinya. Betul, itu luar biasa. Besok yang utama itu dukungan kepala sekolah itu harus. Karena tanpa dukungan kepala sekolah dan teman-teman insya Allah ya agak kurang berjalan lancar seperti itu. Karena besok juga kan Pak Haris kan mau jadi kepala sekolah juga. Nanti didukung kembali bagi gurunya yang sebagai guru penggerak, luar biasa. Mas, itu Mas lagi kan. Nah, ini masih mirip 11-12 sama Reza Rahardian soalnya ya. Jadi lagi booming sekali Mas. Betul, itu layangannya nggak tahu kemana Mas ya. Sasaran utamanya apa kelas 7 atau kelas 7 betul ya? Kelas 7 ya kemarin itu. Apa hanya ke kelas 7 atau gimana itu? Awalnya memang sebenarnya tadinya kelas 9 itu pertama kali kegiatan kan memang kalau kelas 7 kan belum jadi sasaran utama. Masih ambiar ya. Iya. Kemudian yang kelas 9 itu kita ikutkan diklat dulu. Waktu itu awalnya kita ikutan diklat dari kepala sekolah, ada kegiatan diklat dari Media Indonesia kalau gitu. Oh, Media Indonesia. Media Indonesia itu judulnya Sabu Sagu dan Sasi Sabu loh saya. Satu guru satu buku dan satu siswa satu buku. Iya, satu siswa satu buku ya. Media Indonesia. Iya. Oh, itu media yang luar biasa ya? Iya, luar biasa sih itu. Hampir sama sih dengan podcast kita ini. PGRI Menyapa ini luar biasa, fenomenal loh Mas. Iya, jadi terus. Itu anak-anak kelas 9 tadi diikutkan kegiatan diklat itu, kemudian mereka bisa menghasilkan 3 buku. Alhamdulillah mereka kita ajukan bukunya ke ISBN dan alhamdulillah jadi, dan itu malah ada yang dari pembicaranya di Media Indonesia itu membawanya ke Malaysia Mas, itu Mas. Jadi ada di pasaran di sana. Spekta banget. Nah, supaya kan yang anak kelas 9 kan biasanya sudah lulus biasanya. Iya, supaya kegiatan itu berkelanjutan ya makanya
kaitan dengan kegiatan aksi nyata waktu itu di kegiatan guru penggerak, itu saya mohon izin ke kepala sekolah untuk mengadakan kaderisasi supaya itu bisa ya tidak hanya mentok di kelas 9. Betul. Nah, akhirnya supaya berjalan agak lancar ya mulai dari kelas 7 ini kita kader supaya berkelanjutan seperti luar itu. Biasa. Iya. Tapi dari percetakan atau pengajuan ISBN itu dikelola atau didukung oleh Pak Aris dan guru-guru apa Iya. seperti apa ini? Itu prosesnya? Kalau yang di awal kan kita ikut pelatihan, jadi kita hanya ke media guru tadi itu yang mengurus semuanya. Kita hanya menyiapkan menyiapkan judul, daftar isi, kemudian sinopsis dan kata pengantar. Kemudian kita serahkan ke penerbit seperti itu. Belum ada kerjasamanya waktu itu. Setelah kita mengadakan kegiatan diklat, nah itu baru kita bekerja sama dengan penerbit dari Solo 3 waktu itu. Solo 3. Iya, itu kita kerjasama ketika mengadakan diklat, mereka mengisi kegiatan. Nah, naskah-naskah yang masuk itu masuk ke mereka seperti itu. Luar biasa. Berarti ini literasinya sudah mulai berjenjang seperti itu. Mas, kayaknya agak haus. Minum dulu boleh loh. Boleh minum dulu ya. Iya dong, udah saya buatkan. Iya. Oke, luar biasa sekali ini. Rasanya pahit. Aduh, tapi tidak sepahit Mbak Kinan ya, Mas. Balik lagi. Iya. Kalau secara manfaat, apakah manfaat baik itu pengetahuan atau apa yang didapatkan oleh siswa atau oleh siswa atau guru manfaat dari literasi ini, Pak Aris? Ya, jadi sementara memang kemarin itu untuk yang kader-kader itu kita pilih dulu, ya kita pilih. Oh, diseleksi? Ya diseleksi dulu. Tidak semua pantesan saya masuk daftar layangan itu nggak masuk ya, nggak masuk seleksi. Lanjut dulu, karena memang tidak semua anak kan punya kemampuan untuk menulis dan sebagainya. Jadi kita seleksi. Kita adakan pendaftaran mereka yang bisa membuat karya, ya mereka yang berhak ikut kegiatan kader literasi seperti itu. Kemudian dari kegiatan itu juga tidak hanya untuk siswa, tapi teman-teman rekan guru juga dengan adanya kegiatan kemarin saya mengadakan diklat itu, rekan-rekan guru juga utamanya ikut tertantang. Oh ternyata dari kegiatan menulis buku bisa juga untuk pengembangan diri, menulis buku untuk kenaikan nilai ya, kenaikan pangkat itu. Nah itu yang alhamdulillah itu kesempatan itu diambil oleh teman-teman dengan bimbingan kepala sekolah tentunya. Itu di tempat saya kemarin itu ada 13 orang guru yang untuk kenaikan pangkatnya agak lama. Terhambat terhambat, termasuk saya. Jangan curhat Mas, saya juga soalnya. Lanjut. Nah, itu setelah kegiatan itu ternyata mereka ikut pelatihan juga di sekolahan. Itu ada sekitar 2 bulan atau berapa, alhamdulillah dari 13 rekan guru itu juga berhasil menyelesaikan bukunya. Ada deadline-nya itu, Pak Aris? Ada deadline-nya. Karena kan untuk penilaian akredit kan ada waktunya, itu biasanya di bulan Februari itu sudah itu. Jadi ada 13 orang itu menyelesaikan karyanya dan alhamdulillah bisa dinilaikan tepat waktu, dan alhamdulillah di bulan April sama Oktober itu kemarin 13 orang itu bisa naik pangkat. SMP 1, SMP Negeri 1 Banyumas. Iya, betul. Luar biasa. Dan pada bulan Maret waktu itu kita mengadakan launching, Mas. Launching buku. Rame nih. Ya lumayan ya, dari alhamdulillah ada 64 judul buku di launching itu di SMS. Karya guru, kepala sekolah, siswa dan tenaga pendidik juga ada. Tenaga pendidik itu membuat karya buku juga seperti itu. Luar biasa. Besok saya ikut dong Mas launchingnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di PGRI juga akan launching sendiri, mudah-mudahan. Ada. Nanti tim redaksi mana ya timnya? Ada luar biasa. Iya. Mas, itu berarti selain manfaat mengembangkan pengetahuan, kemampuan dalam menulis, pastinya ada kebanggaan dong. Ini buku gua loh. Baik itu siswa, peserta didik atau guru seperti itu kan. Betul, jadi kemarin itu setelah hasil karya mereka dibukukan dan beri ISBN, alhamdulillah itu sempat setelah di launching dari bulan Maret. Itu pada bulan Juli itu kita pamerkan, kita adakan kegiatan pameran buku itu ketika bulan Juli lah kalau nggak salah itu kita undang orang tua, terus dari PGRI juga, tapi
PGRI Kabupaten Kecamatan Banyumas. Orang tua dan sekolah lah, Bapak Ibu guru sekolah dari sekitar Banyumas. Jadi mereka sangat yang terutama kader itu sangat berbangga sekali, terutama ibu guru aku SD juga mereka sangat pingin sekali antusias untuk termotivasi, betul, untuk termotivasi itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian atas usul dari pengawas pendamping Bapak Sutarno waktu itu, ini coba dikembangkan nih, jangan hanya menulis buku saja gitu, lebih diarahkan lagi ke arah digital gitu. Digital. Nah, akhirnya kemarin di samping yang kader itu melaksanakan kegiatan menulis buku, juga saya bimbing untuk kegiatan penulisan di blog pribadi. Literasi digitalnya main. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kan tidak hanya, kalau buku kan hanya tertuang di buku gitu. Nah, akhirnya anak-anak saya bimbing juga untuk penulisan di web blog pribadi seperti itu. Baris, pendanaan aman dong. Alhamdulillah. Nah, ini salah satunya yang jadi kendala sebenarnya ini. Di mana-mana itu jadi masalah klasik ya. Tapi kalau yang digital kayaknya agak sedikit tertekan itu, kendala itu. Gimana? Langsung masuk kendalanya aja dah. Gimana dah? Kalau kendala pertama yang jelas jadi pendanaan itu yang utama. Tapi kita punya ibu kepala sekolah yang sangat luar biasa, support sekali. Kepala mau dong jadi dikepalain gitu. Iya, itu kemudian kita ada komunikasi dengan komite sekolah karena mitra kita di sekolah kan mereka betul. Mitra. Kita komunikasi dan sebagainya, dan akhirnya sebagian dari pendanaan yang lumayan besar juga untuk menerbitkan sebuah buku kan butuh dana juga lah itu. Nah, itu akhirnya ditopang oleh anggaran dari komite dan dari sekolah juga sebagian seperti itu. Urunan juga dari guru dan siswa. Kalau siswa alhamdulillah free karena memang ditanggung oleh komite. Kalau Bapak Ibu guru ya kebijakan betul. Ibu kepala sekolah itu 50-50 lah. Ya, SMP Negeri 1 Banyumas ya. Aduh, nanti anak saya suruh situ lah. Asal zonasinya masuk, Mas. Iyalah, udah biarin lah Mas ya. Mau minum lagi Mas? Sudah terima. Mas Paris, sorry. Iya. Itu kendalanya dari segi biaya. Ada lagi nggak? Misalnya kendala namanya tadi kan mengejar deadline gitu. Terus ada kemampuan setiap orang kan berbeda. Baik itu guru ataupun peserta didik gitu kan. Iya. Ada nggak kendala di situ, Mas? Ada juga, Mas. Jadi dari 20 yang pertama itu 20 kader itu setelah kita bimbing dan sebagainya itu yang mencapai deadline itu hanya 12. Jadi yang 8 itu mentok sudah kita motivasi, kita pendampingan yang intensif, ternyata tetap aduh Pak saya ternyata makanya kemarin atas persetujuan pengawas pendamping coba diarahkan ke yang lainnya gitu. Jadi di samping tadi untuk menulis, kemudian yang digital juga mereka saya ajari reportasi ya seperti inilah kegiatan ini karena di tempat kami juga sebenarnya ada studio seperti ini, cuma mungkin tahun ini alat-alat sudah siap semua. Jadi memang kami persiapkan untuk kegiatan itu. Kayaknya PGRI, podcast PGRI bisa dong kesana. Mungkin satu saat bisa, insya Allah. Tim, oke dong, tim dong. Nanti kita bisa siaran di sana Mas. Iya boleh. SMPN 1 Banyumas. Atau tuh pas launching nanti kita panggil. Oke, tolong dicatat. Aduh, itu banyak sekali. Kalau kendala tadi ada deadline gitu ya. Misalnya itu tidak terdeadline atau tidak masuk berarti dialihkan seperti itu ya Pak Aris ya. Jadi tidak mubazir bahasanya. Gitu. Betul. Biasanya kita gabungkan. Kalau umpamanya kemarin kan kita masih anak-anak saya diarahkan untuk nulis puisi, cerpen dan sebagainya. Kan kalau menulis buku itu sekitar 40 ya Mas ya. Kita deadline umumnya kok nggak sampai 40 nih. Nanti kita tawarkan mereka ini gimana kalau dibuat antologi digabung seperti itu. Makanya tadi yang dari 8 anak itu akhirnya ya hanya digabung jadi 12 itu seperti itu. Mudah-mudahan berharap kemudian hari mereka bisa memunculkan karya-karya yang spektakuler individual gitu. juga. Betul ya, seperti itu. Membawa nama SMPN 1 Banyumas. Gitu. Kalau menurut Pak Aris, kegiatan literasi itu
sesuai ekspektasi apa belum? Ya, alhamdulillah sih kegiatan tersebut sangat merespon anak-anak untuk menggeliatkan itu, karena kan di tempat kami juga kalau untuk yang kader tadi ya dipilih ya. Kemudian untuk kegiatan kesehariannya kan biasanya di sekolah tetap dilaksanakan kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Itu kita pandu mereka untuk ya sedang membaca dan menulis. Di beberapa hari kita kegiatan tadarus seperti itu. Berarti selalu setiap hari, setiap pagi itu ditanamkan literasi tersebut gitu. Luar biasa. Tapi penerapannya kayaknya sudah sesuai ekspektasi nih. Harapannya juga sudah sedikit terbuka gitu. Tapi memang kalau keseluruhan memang ya belum, karena memang sekarang sudah agak bergeser ya. Kan betul. biasanya untuk membaca itu sangat sulit sekali. Kayaknya senangnya apa ya? Main game kali ya? Iya, main game biasanya. Media sosial sekarang. Sekarang jangan banyak TikTok kayak gitu. Kalau untuk membaca biasanya anak-anak membaca mungkin kurang begitu fokus ya, karena membacanya sekarang kalau untuk membaca di buku biasanya mereka kurang begitu suka membacanya lewat HP. Digital peralihan. Itu. Makanya tadi dari pengawas coba dialihkan lah biar anak lebih tertarik kayak gitu, seperti itu. Oke. Kalau menurut Pak Aris, harapan terbesar dari penerapan literasi di SMP Negeri 1 Banyumas itu seperti apa? Harapannya itu Pak Aris. Ya. Harapan saya sih mudah-mudahan kegiatan itu terus berlanjut dan pengkaderan juga mudah-mudahan terus berlanjut. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah penggantinya pun ikut terus memajukan untuk kegiatan literasinya, dan terutama tadi untuk mendukung kreativitas anak mengembangkan, supaya bisa mengembangkan lagi. Kemudian untuk rekan-rekan guru ya jelas bisa ada nilai lebih untuk penilaian akredit juga. Ya itu tadi sebagai nilai lebih plus juga ya Pak Aris ya. Betul, ya kita punya buku loh. Apalagi nanti diangkat seperti layangan putus kan keren banget itu ya. Karena viral ya. Minimal sudah namanya sudah Aris Budi Asono ya. Asono kangen. Ya, jadi jangan Sunda Mas, nanti saya kena ban lagi loh. Enggak ya? Tiket ya kalau ada itu. Iya, tenang aja. Jadi sono itu bahasa Sundanya kangen Mas. Iya. Nah itu. Ngomong apa sih? Minum dulu boleh loh Mas. Lagi lah biar jadi lancar. Santai. Ini kopinya enak banget nih. Iya. Tadi yang buat siapa? Ada. Tim redaksi. Ada kopinya. Ada kopinya. Biasanya nggak ada nih Mas. Ini spesial karena Mas Aris ya. Betul, buat Mas Aris yang jauh-jauh dari Jakarta, Banyumas ya. Pak Aris. Ya. Ini pesan untuk guru selain tadi untuk melanjutkan, pesan untuk untuk siswa, kepala sekolah apa sih berkenaan dengan literasi tersebut? Untuk anak-anak yang jelas terus tingkatkan kemampuan berliterasinya, yang jelas untuk di zaman sekarang ini untuk bekal mereka untuk menghadapi yang jelas era digital seperti ini ya. Itu karena kalau mereka senang menulis, membaca, dan itu bisa dimasukkan ke dalam dunia maya kan, dituangkan ya. Jadi bukan hanya bermain game dan TikTok gitu. Itu betul, salah satunya itu. Kemudian untuk Bapak Ibu guru ya alhamdulillah mudah-mudahan dengan sering menulis dan menuangkan tadi ya ke dalam buku atau ke dalam penelitian, mudah-mudahan menjadi nilai plus juga tadi ya. Jadi nilai plus dan gengsinya naik loh Mas. Betul, seperti itu. Punya buku 5 Aris Budi Asono. Keren itu. Luar biasa ya. Kalau untuk kepala sekolah ya mudah-mudahan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Selama positif ya pastinya. Ini kegiatan penerapan baik atau praktek baik literasi ini direkomendasikan nggak untuk sekolah lain? Mudah-mudahan Iya. Dari sekian sekolah ya saya kira sudah mulai menerapkan seperti itu. Mungkin meskipun tidak se booming SMS Banyumas ya, karena mungkin jumlahnya yang luar biasa betul. banyak. Tapi untuk sekolah lain insya Allah sudah mulai pelan-pelan
menerapkan langkah awal Pak Aris, karena kan untuk memulai itu ibaratnya kita seperti menggerek gunung. Betul. Apa langkah awal untuk sekolah lain biar seperti atau minimalnya mengikuti SMP Negeri 1 Banyumas dalam literasi ini? Langkah awal yang pertama yang jelas itu koordinasi, komunikasi dengan pemangku kepentingan, terutama di sini kepala sekolah dan support yang luar biasa dari teman-teman rekan-rekan guru. Nah itu salah satunya itu. Tanpa itu ya agak berat Mas. Iya agak berat ya. Umpamanya kalau dari segi pendanaan insya Allah selama ada komunikasi yang baik insya Allah bisa. Iya. Berarti intinya komunikasi. Terus kolaborasi kayak judul album aja Mas. Iya. Oke, Mas Aris. Pak Aris terima kasih ya udah datang jauh-jauh dari SMP Negeri 1 Banyumas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau bagi PGRI menyapa seluruh pemirsa yang menyaksikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos